terima itu wakil ketua dan jurusita. Jurusita. Ketua Pengadilan Tinggi atau PT Bandung Heri Supriyono mengungkap 3 identitas pejabat Pengadilan Negeri atau PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis 5 Februari kemarin. Menurut Heri, 3 pejabat yang terjaring OTT KPK yakni Ketua PN Depok, Iwayan Eka Mariarta, kemudian ada Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, dan 1 jurusita. Heri datang langsung ke PN Depok untuk melihat kondisi pasca OTT KPK pada Jumat 6 Februari siang. Untuk kasus ini, Heri menyerahkan sepenuhnya ke pihak aparat penegak hukum dan akan bersikap proaktif dan kooperatif. Heri mengaku merasa terpukul atas kasus yang menimpa PN Depok tersebut dan kedatangannya untuk memberikan semangat dukungan moral. Sementara itu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pihaknya memergoki adanya proses transaksi uang dari pihak swasta ke aparat penegak hukum atau APH. Asep juga membenarkan secara tersirat bahwa transaksi haram tersebut dilakukan oleh BS terkait dengan pengurusan sengketa lahan di Depok. Diduga pihak swasta yang dirugikan dalam sengketa memberikan sejumlah uang kepada BS atau Bambang. Terkait barang bukti, Asep mengungkap uang yang diamankan oleh pihak KPK dalam operasi senyap tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Dan untuk saat ini KPK tengah mendalami apakah kasus tersebut berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan penyelidikan lain yang sedang berjalan di Depok, terutama yang menyangkut persoalan lahan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, juga membenarkan terkait penangkapan BS dalam OTT. Menurut Fitroh, pihak yang terjaring dalam OTT tersebut merupakan unsur APH dan juga tim penyidik telah menyita uang tunai sebagai barang bukti. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, KPK memiliki waktu selama 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau saksi. Terima kasih, ini saya datang ke PN Depok sehubungan dengan kemarin ada peristiwa OTT itu. Ya, pertama saya sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi ikut prihatin atas kejadian tersebut yang sebetulnya kita tidak inginkan, namun tetap terjadi. Sebagai pimpinan kita sudah berubah untuk bagaimana mengingatkan adik-adik kita yang ada di pengadilan, tapi tetap terjadi. Ya, sebetulnya kita sangat menyesalkan, sangat terpukul dengan kejadian itu. Pimpinan dari PT sampai MH juga sangat prihatin dan cukup terpukul kejadian itu. Pimpinan sudah berusaha untuk mencegah supaya adik-adik kita itu tidak terjadi pelayanan-pelayanan yang sifatnya transaksional. Himbauan selalu disampaikan oleh pimpinan, namun itu pun tetap terjadi. Ya, harus kita terima dan sekarang sedang dalam proses hukum, maka kita serahkan semuanya kepada aparat yang punya kewenangan untuk itu. Jadi kita sambil nunggu nanti. Ya, intinya bahwa kita proaktif karena itu sudah terjadi dan kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak. Kasus apa bisa dijelaskan? Wah, itu secara detailnya saya belum tahu ya, karena tadi malam baru dapat info aja. Detailnya saya mengenai apa saya belum tahu. Jadi berapa orang yang ditangkap KPK udah ada info belum sih berapa orang yang? Info yang saya terima itu wakil ketua dan jurusita. Jurusita. Ada 3 orang. 3 orang dari PN Depok. Untuk kehadiran Bapak di sini sendiri apakah Ya, sebagai orang tua mungkin ikut terpukul dengan kejadian ini, sehingga saya datang untuk memberi semangat dukungan moral kepada adik kita yang ini
ya sangat terpukul dengan adanya peristiwa itu bagi pimpinan mereka, sehingga saya datang sebagai bentuk dukungan moral kepada adik-adik kita yang ada di sini supaya dia tetap semangat di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada langkah-langkah apa Pak dari Ketua Bapak untuk ini? Langkah-langkahnya kita mengusulkan kepada pimpinan, karena unsur pimpinan itu yang kemarin dibawa, ya mohon dalam waktu yang tidak terlalu lama segera diisi. Ya, Bapak mau nanya, kalau untuk informasi OTT ini dilakukan di mana Bapak dapat informasinya Pak? Detailnya kayaknya yang dilaporkan kepada saya itu di pengadilan, yang disegel ruangan jurusita, wakil dan ketua. Nah, itu tempatnya di mana itu yang saya belum tahu, apakah di kantor atau di mana. Yang jelas sementara yang ada di sini ruangan beliau itu yang disegel, tapi ditangkapnya di mana itu yang saya belum jelas. Nanti kita ikuti informasi selanjutnya. Bapak, kalau informasi dari KPK sendiri yang sudah disita apa saja Pak dari penyitaan kemarin? Saya belum tahu detailnya. Yang pasti hanya disegel aja yang saya terima informasinya. Oke ya. Terima kasih. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah terjaring OTT KPK pada Kamis 5 Februari. Tidak hanya Bambang, OTT tersebut juga menyeret Ketua PN Depok Iwayan Eka Mariarta, serta seorang jurusita yang diduga terlibat dalam kasus suap sengketa lahan. Kasus ini menimbulkan ironi karena para pejabat pengadilan tersebut sebelumnya telah menerima kenaikan gaji hingga 280% dari Presiden sebagai bentuk penghargaan atas jabatan mereka. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, yakni Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim penindakan memergoki adanya transaksi uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum. Dari hasil OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Meski demikian, hingga kini status hukum Bambang Setiawan masih belum diumumkan secara resmi oleh KPK. Sebagai catatan, Bambang telah meniti karir di dunia peradilan selama 26 tahun. Ia memulai sebagai calon hakim di PN Garut pada tahun 2000, kemudian bertugas di berbagai daerah seperti Sangatta, Tanjung Selor, Muara Enim, dan Kepahyang. Karirnya terus menanjak dengan menduduki sejumlah jabatan penting, mulai dari Wakil Ketua PN Tanjung Balai Karimun pada tahun 2018, kemudian Ketua PN Pelalawan 2019, sebagai Wakil Ketua PN Jombang pada tahun 2021, hingga akhirnya menjabat Wakil Ketua PN Depok sejak Januari 2024. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, kekayaan Bambang tercatat mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2018, ia melaporkan harta senilai 1,2 miliar rupiah. Kemudian naik menjadi 2,5 miliar rupiah pada tahun 2021, naik lagi menjadi 3,12 miliar rupiah pada tahun 2023, dan naik kembali pada tahun 2024 senilai 3,26 miliar rupiah. Aset tersebut terdiri dari tanah seluas 171 meter persegi di Tangerang senilai 2,9 miliar rupiah. Kemudian ada satu unit mobil Honda HR-V tahun 2016 senilai 210 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 150 juta rupiah. Dan sebelumnya Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto telah mengumumkan kebijakan soal kenaikan gaji hakim hingga 280%. Pengumuman itu disampaikan dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2025 di kantor Mahkamah Agung Jakarta, tepatnya pada Kamis 12 Juni 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan hakim sekaligus memperkuat integritas lembaga peradilan. Ia menjelaskan bahwa kenaikan tertinggi diberikan kepada hakim golongan junior
meski seluruh hakim tetap menerima peningkatan signifikan. Presiden juga menyinggung kondisi kesejahteraan hakim yang selama 18 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Ia menyampaikan keprihatinan atas fasilitas yang masih minim, termasuk adanya hakim berstatus kontrak dan belum memiliki rumah dinas. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan Indonesia dengan memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi para hakim. Dengan demikian, praktik korupsi diharapkan dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan semakin meningkat. Tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami. Nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar. Mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. Kira-kira seperti itu. Wilayahnya di wilayah masuk di Depok ya, di Depok. Ya. Mas, Bang, pastikan aja apakah dugaan suap ini terkait persoalan lahan di Jalan Tapos, Desa Cimanggis, Depok, terkait sengketa lahan 6.500 meter persegi yang kemudian ada pihak swasta yang merasa dirugikan menyuap wakil kepala PN Depok, yaitu saudara BS. Rincinya besok, tapi secara garis besar seperti itu. Berapa, apa memang benar yang bergerak itu jumlahnya hanya ratusan juta? Kalau rincinya besok ya, Mas ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Mario seperti itu kira-kira. Nah kemudian ini kan di KPK sendiri sedang bergulir penyelidikan terkait Depok juga, dan kemudian berkaitan soal lahan juga. Apakah ini bisa dimatchingkan nantinya, atau adakah indikasi aparat yang sama yang terduga dalam kasus di penyelidikan ini? Baik, kalau ada keterkaitannya tentunya kita akan disatukan untuk penanganannya. Tetapi kalau berbeda ya, misalkan nanti perkaranya berbeda tetapi orangnya misalkan sama, ya kita juga akan disegerakan ya untuk penanganan yang itu, supaya nanti bersama-sama dan tidak seseorang tidak dihukum untuk dua kali gitu ya, seperti itu. Pak, tapi Waka udah diamanin Pak? Udah di atas. Besoknya. Terus besok kita ceritain lagi nanti sama Mas Budi. Ya. Kan masih ada juga, masih banyak Pak. Ya, mohon bersabar ya rekan-rekannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.